Selamat malam keluarga Allah. Selamat malam juga saudara-saudara yang malam hari ini boleh hadir bersama. Kita mau mengawali kebaktian tengah minggu yang mengambil tema Nama Yesus Memulihkan Luka dengan bersaat teduh sejenak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik. Dia bukan saja mencipta semesta dengan sangat indah dan ajaib, tetapi juga menganugerahkan keselamatan melalui putranya. Maka mari kita berseru sungguh besar, Kau Allahku. Tak
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Bapa untuk sepanjang hari yang boleh Tuhan sertai, sehingga kami dapat mengerjakan karya dan kerja kami. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami bersama-sama boleh beribadah dalam ibadah tengah minggu. Bapa kiranya berkati ibadah kami dan apa yang kami lakukan ini, baik ketika kami memuji memuliakan Tuhan, bahkan ketika kami merenungkan firman-Mu, itu semua boleh berkenan bagi Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga sahabat Allah, ada banyak hal dalam hidup ini yang dapat melukai kita. Bisa seperti perkataan orang lain, kejahatan, ataupun bencana. Namun janganlah gentar. Dengarkan dan peganglah janji Tuhan yang menyatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Maka mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari sujud kepadanya, berhiaskan kekudusan. sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas kesempatan pada malam ini boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami beristirahat dalam tidur kami malam ini. Bila firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menolong kami, menghayati penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kami, utamanya dalam melewati hal-hal yang tak menyenangkan dalam hidup ini. Mari Bapa bersabdalah, kami rindu mendengar kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Ya, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 43. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Nabi Yesaya pasal 43 ayat pertama sampai 7, dengarkanlah firman Tuhan. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang dapat melukai kita. Baik secara fisik, secara sosial maupun secara psikologis. Kita dapat terluka oleh perkataan orang lain, perkataan yang tajam, fitnah atau penghinaan misalnya. Kita bisa terluka karena perbuatan jahat orang lain. Kita bisa terluka oleh pengkhianatan, ya, orang yang dekat yang kita sayangi, oleh bencana, bahkan kita juga dapat terluka oleh perbuatan salah kita sendiri. Ketika kita menyadari telah melukai orang yang begitu kita sayangi, yang kita hormati, kita sadar telah menyakiti dia, pasti akan ada luka, ada penyesalan yang mendalam dalam hati kita. Luka semacam ini juga dialami oleh bangsa Israel di tanah pembuangan di Babilonia. Mereka mengalami luka yang sangat dalam karena mereka ditaklukkan oleh bangsa asing. Ditaklukkan oleh bangsa asing. Mereka dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Jadi pengungsi di negara asing. Dan bagi mereka pada waktu itu ini juga adalah kekalahan Allah yang mereka sembah. Kalah dari Allah bangsa lain. Mereka dibuang, ya, mereka dibiarkan, ya, diambil, diseret oleh orang-orang Babilonia karena mereka melawan terhadap Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka dibuang karena salah mereka sendiri. Pada saat yang sama, pemerintahan Babil memang memanfaatkan kesempatan ketika Allah menghukum orang-orang Israel ini
sebagai kesempatan untuk mengagungkan diri dan melukai, menambah luka yang sebenarnya sudah dialami oleh orang Israel karena pembuangan, penghukuman itu sendiri. Meskipun demikian, dengarkanlah pernyataan Tuhan kepada umatnya. Namun sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Perhatikan firman Tuhan. Kalimat pertama, kata pertama. Namun sekarang. Artinya, hai kamu yang terluka, hai kamu yang bersedih, hai kamu yang merasa disingkirkan, disakiti, dihina, entah oleh karena apa atau entah oleh siapa. Engkau akan segera mengalami keadaan yang berbalik dari apa yang sekarang sedang engkau alami. Engkau akan masuk dalam keadaan yang berbanding terbalik dengan rasa sakit, rasa sedih, luka yang kini sedang engkau rasakan. Pertanyaannya ialah, apakah yang membuat rasa sedih, sakit, atau luka itu berubah menjadi hal yang sebaliknya secara diametral? Jawabannya jelas. Tuhan yang membuat itu berubah. Tuhanlah yang membalikkan keadaan itu. Tuhanlah yang memulihkan umatnya. Tuhanlah yang menyembuhkan umatnya. Tuhanlah yang memulihkan, yang menyembuhkan orang-orang yang mengalami luka. Yang merasa disingkirkan, yang diabaikan, yang tak diperhitungkan. Dan karena itu sekali lagi merasa luka di dalam dirinya. Dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Tuhan telah menebus. Menebus di sini berarti apa? Melepaskan dari situasi buruk yang kini sedang mengurung. Tuhan membalut hati yang terluka, bahkan mungkin yang terkoyak karena berbagai hal-hal yang datang entah dari luar atau hal-hal yang dikerjakan, dilakukan sendiri. Tuhan mau dan mampu memulihkan keadaanmu seburuk apapun keadaan itu. Tuhan dapat membalut luka hatimu seberapa dalam pun, seberapa perih pun luka yang sedang engkau alami. Saudara-saudara, selanjutnya Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintai sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikanlah bahwa kita bukannya tidak melalui air atau sungai atau berjalan melewati api. Bukan tidak. Kita dapat saja melewati banjir persoalan. Panasnya api amarah orang atau kejahatan orang kepada kita. Yang Tuhan janjikan adalah proteksi. Perlindungan. Kita tak akan hanyut dan tidak akan terbakar. Mungkin kita akan bergeser sedikit oleh derasnya banjir. Atau mungkin ada sedikitlah kena panas karena nyala api, nyala masalah, nyala persoalan itu. Tetapi kita tidak akan hanyut, apalagi mati. Tidak terbakar, apalagi menjadi hangus. Itu berarti kita dapat saja menghadapi tantangan, pergumulan, beban berat, sakit penyakit. Namun kita tidak perlu gentar karena Tuhan melindungi kita dari semuanya itu. Inilah pembelajaran pertama dari firman Tuhan pada malam ini. Meskipun kita dapat saja terluka, menderita, entah oleh apa atau oleh siapa, namun jangan gentar, karena Tuhan melindungi kita. Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan memulihkan kita.
Pembelajaran kedua adalah nikmatilah pemulihan dan pembebasan dari Tuhan, tetapi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya ulangi. Nikmatilah pemulihan dan pembebasan dari Tuhan, tetapi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ini sangat penting, sangat penting, sebab jaminan perlindungan dari Tuhan itu, apalagi pemulihan pembebasan dari keadaan yang buruk itu. Saya ketika kita mengalami keadaan yang buruk, kita dihabisi oleh orang, kita dimaki-maki, kita disingkirkan, kita difitnah, tapi Tuhan memulihkan kita. Kita kuat menghadapinya, bahkan menjadi orang yang bisa berjalan dengan tegap terhadap semua hal yang menghancurkan itu. Dan kita mengalami pemulihan. Maka ketika mengalami itu, bisa muncul sikap jumawa dari dalam diri kita. Fakta bahwa sungai pergumulan dan tantangan dapat kita lintasi. Api beban berat, sakit penyakit, sakit hati dapat kita lewati dengan selamat. Tentu akan menimbulkan kekaguman, rasa hormat dari orang-orang yang melihat itu, yang berjumpa dengan kita. Wow, luar biasa orang-orang ini. Dia dihajar, dia disingkirkan, dia dikerjain oleh siapapun. Tapi ia terus maju, bahkan semakin hebat, semakin mulia. Ini bisa menimbulkan sekali lagi rasa kagum, rasa hormat dari orang-orang yang melihat apa yang kita alami dari Tuhan. Dan itulah godaannya. Kekaguman, rasa hormat dari orang lain itu dapat membuat kita merasa hebat. Kita dapat lupa bahwa keselamatan dalam melintasi sungai pergumulan dan tantangan, keselamatan melewati api beban berat, sakit penyakit, sakit hati itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Dan ketika kita, saudara dan saya, dikuasai oleh sikap jumawa, perasaan paling hebat, paling saleh, kesombongan, sesungguhnya kita sedang berada di gerbang kehancuran. Karena itu, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Mazmur 29 ayat pertama dan kedua yang telah kita baca tadi, kita nyanyikan tadi. Tadi Felin yang menyanyikan bait-baitnya, mengingatkan kita, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Dalam terjemahan TB 1 berbunyi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Gimana lagunya? Gimana tadi, Felin? Pada beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Coba tanpa musik kita nyanyikan. Coba 3 ya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hanya Tuhanlah yang patut dimuliakan. Karena hanya Dia yang memulihkan dan membebaskan kita. Hanya Dia yang telah memulihkan, yang telah membebaskan kita itu yang patut disembah dan diagungkan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Saat teduh bagi kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila boleh menghubungi kami di nomor 081281889191. Di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di surga, Engkau mengenal setiap kami. Setiap peristiwa yang kami tapaki, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Engkau mengenali juga luka-luka apa yang kami alami. Juga luka-luka yang bisa tak sengaja kami torehkan kepada orang di sekitar kami, pun kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada teman-teman kerja kami. Allah Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau berdoa untuk kami semua, untuk semua anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul, berjuang, berupaya untuk berdamai, untuk memulihkan luka. Kami tidak akan sanggup ya Bapa memulihkan itu seorang diri. Kami butuh Tuhan. Jangan biarkan luka yang saat ini kami alami, itu kami biarkan makin dalam dan makin dalam, dan justru akan membuat kami tidak dapat melihat lagi betapa baiknya Allah kami yang berkenan mau menolong kami, mau memulihkan kami, mau mengulurkan tangan untuk kami, mau membalut luka-luka kami, agar kami kembali pulih, agar kami kembali tegak, agar kembali pulih relasi kami, pun dengan diri kami maupun juga dengan orang-orang di sekitar kami, dengan orang-orang yang dekat dengan kami, pun dapat pulih kepercayaan kami ketika kami menorehkan luka kepada sesama kami. Ajar kami juga agar kami meminta kepada Tuhan kerendahan hati, agar kami boleh dengan rendah hati mengakui, memohon maaf, memohon pengampunan dari Tuhan, dan berjuang juga untuk boleh membarui relasi kami dengan orang-orang yang kepadanya kami goreskan luka itu. Engkau adalah Allah Sang Pemulih yang kami yakini sanggup untuk memulihkan semua luka yang kami alami. Dan pada saat yang sama jangan biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang congkak, menjadi anak-anak-Mu yang angkuh, menjadi anak-anak-Mu yang lupa akan kesetiaan Tuhan yang selalu bersama dengan kami ketika kami melewati masa-masa proses pulih dari luka. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ada banyak hal dalam hidup ini yang dapat melukai kita. Bahkan bisa saja membuat kita berada dalam keadaan bahaya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, berjanji untuk kita, jangan gentar. Ada Tuhan yang selalu melindungi kita dan membebaskan kita, karena Dialah Kristus Immanuel.
Saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita, saya undang berdiri semua. Dan kita memohon berkat Tuhan supaya dengan demikian istirahat kita pada malam ini ada dalam lindungan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Ya. Terima kasih semua. Allah kita